sanitizer yang ada di belakang. Untuk pembuatan hand sanitizer sendiri, kita menggunakan resep yang sudah dari WHO dan juga dari Badan POM, yang insya Allah sudah aman kita gunakan. Didampingi oleh Dr. Retno dan juga oleh analis Madora dari Puskesmas KP 4 Pemuda Tangga. Insya Allah dari alat, bahan, dan juga pengawasan ini sudah sesuai dengan kompetensinya masing-masing, dan mudah-mudahan ini bisa efektif untuk kita gunakan dalam rangka pencegahan COVID-19. Mari jaga diri dan jaga keluarga, jaga lingkungan masyarakat. Robi Surali Saudari Weseli Amri Wahlul kedatangan Misani yang yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Mesujiraya Bapak Haji Anwar Sanusi, yang terhormat pihak Puskesmas, yang terhormat Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Ibu Milatul Hasanah, yang terhormat Dewan Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 1 Mesujiraya, serta siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Mesujiraya yang ibu sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat limpahan kita dapat berkumpul dalam acara penyuluhan COVID-19 dan pembuatan hand sanitizer. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga penyuluhan dari pihak Puskesmas Pematang Panggal 4, yang keempat acara pembuatan hand sanitizer yang akan dijelaskan oleh Ibu Anissa, dan yang kelima adalah acara penutup. Sebelum kita mulai acara ini, sebaiknya kita mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk acara yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah. Kepada Bapak Anwar Sanusi kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berkumpul di sini, walaupun pada prinsipnya sebetulnya kita tidak boleh lagi ngumpul, tapi kita masih nekat ngumpul. Kenapa kita nekat ngumpul? Karena kita dinamping oleh Bu Dokter. Mudah-mudahan ada yang Bu Dokter takut virus sudah. Alhamdulillah. Jadi yang jelas kita berkumpul di sini bukan hanya untuk berkumpul dengan tidak ada kepentingan, tapi kita berkumpul untuk kepentingan yang lebih banyak lagi. Karena yang datang hari ini adalah anak-anak pilihan, anak-anak dari ekstrakurikuler, baik itu yang tergabung dengan anak-anak pengurus OSIS, anak-anak pramuka, PMS, dan yang lain-lain. Yang kami hormati Ibu Dr. Ibu Retno dan Ibu Lasmi sebagai mitra dari Ibu Dokter kita. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, perlu kita maklumkan bahwasanya di saat-saat seperti ini tenaga para medis itu sangat-sangat sibuk, sangat-sangat sibuk. Bahkan mereka ada yang bertugas tidak sempat pulang lagi ke rumah. Namun hari ini alhamdulillah dari pihak Puskesmas Pematang Panggal 4, setelah kita berkoordinasi dan setelah kita berkirim surat, beliau telah memutus tenaga medisnya dan para medis untuk datang bersama-sama kita untuk tentunya memberikan pencerahan kepada kita semua dan sekaligus pendampingan untuk pembuatan hand sanitizer. Anak-anak, jadi untuk itu mari anak-anak, Bapak Ibu, kita sama-sama perhatikan apa yang nanti akan diberikan penjelasan dari Ibu Dokter dari pihak kesehatan atau Puskesmas Kecamatan Mesujiraya. Ini saja dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Anwar Sanusi. Selanjutnya penyuluhan dari Puskesmas Pematang Panggal 4.
Kepada Ibu Dokter kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi. Jadi kalau misalkan saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi gitu ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Alhamdulillah sehat semua ya, masih semangat semua. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah, juga Ibu-Ibu, Bapak-Bapak guru, staf dari SMA 1 Mesuji Raya, kemudian juga rekan saya, Mbak Lasmi. Mungkin yang pertama saya perkenalan dulu ya. Oke. Nama saya Dr. Retno Widyastuti, manggilnya boleh Mbak Retno boleh, dokter boleh. Sekarang saya usianya masih muda. Bisa nebak nggak kira-kira berapa? Saya tahun ini insya Allah 26 tahun. Lulusan dari FK Unsri, masuknya tahun 2012. Kemudian ini rekan saya Mbak Lasmi, dia analis di bagian laboratorium di Puskesmas Padang 4. Mungkin nanti untuk pembuatan hand sanitizernya sama Mbak Lasmi didampinginnya. Sebenarnya misalkan kita merasa sakit, kita merasa batuk, kita merasa lagi pilek, walaupun kita nggak ada istilahnya tuh riwayat bepergian dari keluar kota atau keluar negeri, kita harusnya sadar diri, kita peduli dengan orang lain, kita lakukan yang namanya etika batuk. Jadi etika batuk itu jangan sampai kita batuk di depan orang, lagi ngobrol nih batuk-batuk di depan dia, jangan sampai kayak gitu ya. Sengaja itu mau dibatuk-batukin. Jadi etika batuk itu kalau misalkan lagi batuk bisa dengan menggunakan tisunya batuk ditutupkan ke mulut, langsung dibuang tisunya, kemudian cuci tangan. Bisa ditutupin juga dengan siku bagian dalam sini, jadi batuknya kayak gini supaya tidak menyebar ke orang lain. Dan memakai masker sebisa mungkin dengan masker bedah itu untuk mengurangi penularan. Kemudian yang kedua dengan cuci tangan. Jadi mungkin sudah pada belajar juga gimana virus itu. Jadi virus itu dia ada selubungnya. Selubungnya itu dari lemak atau dari lipid. Kalau misalkan kita cuci tangan dengan air dan sabun dengan sabun, itu akan menyebabkan selubung dari virus itu pecah, makanya virusnya mati. Itulah makanya penting sekali untuk melakukan cuci tangan dengan sabun. Sabun apa aja boleh, sabun mandi itu boleh dipakai ya. Tapi akan lebih bagus lagi kalau pakai sabun antiseptik. Dengan sabun antiseptik itu efisiensinya lebih baik. Jadi sebenarnya untuk cuci tangan itu yang paling baik adalah dengan cuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun. Baru dengan hand sanitizer. Tapi mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu, misalkan kita nggak bisa cuci tangan, nggak ketemu sama air mengalir, nggak ada sabun, bisa kita bawa hand sanitizer itu kemana-mana, kita bisa persiapan. Jadi bisa kita lakukan istilahnya itu disinfeksi dengan hand sanitizer itu. Kemudian selain itu juga sekarang kan makanya pada diliburin semua, nggak boleh, ada sudah himbauan dari kepolisian, dari Kementerian Dalam Negeri tidak boleh mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak. Kenapa? Karena virus itu tadi bisa menular lewat kontak sesama kita. Makanya sudah dihimbau dilakukan untuk social distancing namanya. Kalau sekarang di Indonesia baru social distancing, belum sampai lockdown. Karena kalau misalkan kita sampai lockdown itu pengaruhnya banyak sekali ke semua sektor ekonomi lah, sektor keamanan lah. Jadi untuk sekarang baru dilakukan namanya social distancing. Jadi harusnya ini walaupun kita lagi kumpul-kumpul kayak gini harus dijarakin nih 1 meter 1 meter ya, 1 meter 1 meter harusnya kayak gitu. Terus itu juga mungkin saya mau ngajarin cara cuci tangan, udah pada tahu belum?
Sudah pada tahu? Ada yang bisa coba tunjuk tangan? Yang bisa coba tunjuk tangan ke depan, contohin ke teman-temannya, nanti saya koreksi udah benar apa belum. Ayo siapa yang berani yuk? Yang bilang bisa tuh siapa? Ya boleh deh, yuk maju ke depan. Namanya siapa dek? Udah bisa cara cuci tangan? Bisa. Ada berapa langkah cuci tangan? Jadi cara cuci tangan ada 6 langkah ya. Yang pertama kayak gimana? Coba. Kalau dari kasih aku waktu diajarin di SD. Iya boleh gimana? Ada lagunya kan? Oh boleh boleh. Oh satunya enggak. Coba Kak. Cuci tangan, jangan lupa sabunnya. Dia yang mengalir, menjaga kesehatan. Lapat-lapat tangan, punggung tangan, sela-sela jari, tangan mengunci. Gosok ibu jari yang kanan dan kiri. Sela-sela kuku, jangan lupa dibilas. Yes. Misalkan supaya lebih mudah diingat dengan lagu tadi lebih bagus ya. Mungkin saya jelaskan lebih detail tadi. Kalau secara garis besar yang dijelaskan sama siapa tadi? Sama Pratiwi itu udah benar. Jadi yang pertama kita ambil sabunnya dulu. Ambil sabun. Kalau bisa pakai tangan atau dengan siku gitu. Jadi sudah ada sabunnya di sini. Kita putar di telapak tangan. Jadi kita ratakan semua sabunnya. Itu langkah yang pertama ya. Langkah yang kedua di punggung tangan. Punggung tangannya kiri dan kanan ya. Punggung tangan kiri, punggung tangan kanan. Itu 2. Langkah yang kedua. Yang ketiga di sela-sela jari sini. Nah, sela-sela jarinya dicuci juga. Habis di sela-sela jari mengunci tadi ya. Mengunci sela-sela kuku dengan gerakan mengunci ini ya. Ini dibolak-balik ini juga boleh. Habis itu di jempol ya, ibu jari ya. Jadi kalau untuk ibu jari itu kayak gini, tapi harusnya kayak gini itu harusnya dari sini sampai ke sini. Jadi di bagian sini juga kena. Ini sampai sini. Sebelahnya juga gitu sini sampai sini. Terakhir di bagian ujung-ujung jari sini kita putarkan gitu. Kalau udah itu sudah semua bagian dari tangan kita nggak ada yang kelewat lagi. Kalau kita pakai 6 langkah itu udah nggak ada yang kelewat lagi yang kena sama sabun. Habis itu langsung dicuci pakai air yang mengalir ya. Makasih banyak ya Mbak Tiri ya. Coba tepuk tangan dulu. Ada juga ya. Tapi kalau misalkan dengan cuci tangan itu dengan 6 langkah 30 detik udah selesai. Apalagi kalau misalkan kayak udah hafal, nggak pakai mikir-mikir lagi abis ini apa ya. 30 detik udah selesai cuci tangannya ya. Nah, ini tentang penyebaran virusnya ya, yang tadi ya. Lagi bersih-bersih tuh dia megang ke pintu, dipegang sama temennya lagi. Pegang ibunya, kena lagi di situ. Nah, kena ke kursi. Apalagi kalau misalkan pakai transportasi umum harus dijaga-jaga ya. Nah, ini untuk pencegahannya. Kalau lagi batuk kayak gitu tadi pakai masker. Terus ini cuci tangan yang 6 langkah tadi ya. Ini gejala klinisnya yang tadi demam, batuk, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih atau lesu. Kita cegah dengan dermas namanya. Dengan makan makanan bergizi seimbang, kalau perlu dengan multivitamin, rajin olahraga, istirahat cukup, cuci tangan pakai sabun yang paling penting tadi. Terus gunakan masker kalau kita lagi sakit dan
terapkan etika batuk tadi ya, tidak merokok, kemudian jaga kebersihan lingkungan. Kalau ada keluhan, demam, sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Jangan lupa berdoa ya. Yang terakhir, ini yang tadi. Terus siapa yang perlu pakai masker? Jadi yang pakai masker itu nggak harus semua orang pakai masker. Jadi kalau kan sekarang udah masker udah susah nyarinya, apalagi kalau misalkan yang lain yang lagi yang nggak sakit pada berbondong-bondong nyari masker, nanti justru yang sakit petugas kesehatan justru nggak kebagian, itu justru malah tambah bahaya kan. Kalau misalkan dia nggak pakai masker, yang sakit dia bersih-bersih nempel di kursi, nempel di gagang pintu, ya kena sama kita ya. Jadi kalau kita merasa tidak sakit, kita nggak perlu memakai masker kecuali yang merasa sakit dan petugas kesehatan yang merawat mereka yang sakit ya. Ini cuci tangan tadi. Kalau dengan menggunakan hand sanitizer itu bisa 30 detik, kalau dengan air mengalir dan sabun itu kira-kira 60 detik. Yang tadi yang pertama ya, ambil sabunnya, gosok di telapak tangan, pokoknya diusapkan semuanya. Yang kedua di punggung tangan kiri dan kanan. Kemudian langkah yang ketiga, gosok di sela-sela jari tangan sampai bersih. Yang keempat dengan gerakan mengunci tadi, ujung jari secara bergantian. Yang kelima, gosok dan putar ibu jari. Jadi digosok-gosok juga di bagian dalam menunjuk sini ya. Yang terakhir baru ujung-ujung jari telapak tangan digosok. Terakhir baru dibilas dengan air yang mengalir ya. Jadi jangan pakai air kobokan itu, harus air yang mengalir. Kalau dengan itu nanti pakai kobokan kan, nanti rumahnya ini masih di sana. Nah, ini himbauan dari Presiden yang tadi social distancing. Jadi sebisa mungkin kalau nggak perlu banget nggak usah keluar rumah dulu lah, nggak usah ke mana-mana dulu. Jadi jauhi kerumunan, kerja, belajar dan ibadah di rumah. Kemudian meminimalisir bersentuhan dan berdekatan dengan orang lain. Kemudian pagi-pagi boleh berjemur matahari. Terus pastikan sirkulasi udara baik, terhindar dari ruangan yang lembab. Kemudian tunda kegiatan massal seperti arisan nanti dulu ya, arisan, reuni juga nanti, sama kegiatan-kegiatan yang lain juga nanti. Kalau misalkan mau kangen banget sama temannya, video call kan bisa, telepon-teleponan kan bisa. Kalau itu terus ini ya, hindari pemakaian bersama, cuci alat makan, kemudian tetap di rumah, dari kebersihan, dan kalau misalkan timbul gejala hubungi petugas kesehatan. Dan kita aja mungkin tambahannya ya. Terima kasih banyak. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari Dr. Retno mengenai topik. Oke, acara selanjutnya yaitu pembuatan hand sanitizer yang akan dijelaskan oleh Ibu Anissa. Kepada Ibu Anissa, saya persilahkan. Minta untuk Hatiwi, Rizka, dan juga Ellen untuk menempati posisinya. Dan saya hormati Kepala Puskes yang belum sempat hadir, juga Dr. Retno, juga Ibu Lasmi sebagai analis dari Puskesmas Muara Manggang. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Mesir Raya, Bapak Haji Anwar Sanusi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Mesir Raya, juga staf tata usaha, serta siswa-siswa SMA Negeri 1 Mesir Raya yang saya banggakan. Baiklah, di sini tadi sudah ya. Jadi yang paling efektif untuk menghindari mikroba itu adalah cuci tangan dengan sabun.
Nah, kalau misalnya kita tidak menemukan sabun, jadi misalnya kita bepergian atau kita tidak menemukan sabun ataupun air mengalir, kita bisa menggantinya dengan hand sanitizer. Ya, jadi di sini nanti kami akan mempraktekkan. Sebelumnya saya terima kasih kepada pihak Puskes telah mempercayakan kepada kami, dan nanti mohon untuk koreksi kalau misalnya ada kesalahan, yang mohon untuk dibenerin. Baik, di sini saya akan memperkenalkan. Jadi di sini saya didampingi oleh 3 siswa. Yang pertama ada Ellen, kemudian ada Pratiwi, juga ada Rizka yang nanti akan mempraktekkan bagaimana cara pembuatan hand sanitizer. Ya, diharapkan dengan kegiatan ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk mencegah penyebaran dari virus COVID-19, dan semoga saja kita berharap tidak sampai di daerah kita ya, atau tidak sampai di Palembang ataupun di Indonesia sudah stop sampai di sini, tidak ada lagi penyebaran. Oke, baiklah. Di sini kita menggunakan, ada yang sudah kalian perhatikan di depan. Di situ ada alat dan bahan. Jadi yang pertama di sini atas 1 liter. Ya, itu laboratorium ya. Kemudian di situ ada gelas ukur, ada 3 gelas ukur yang kita pakai. Ada yang ukuran 500 ml yang besar, kemudian ada yang ukuran 100 ml dan juga yang 10 ml. Terus itu sebagai penakan kita. Ya, kemudian kita juga menggunakan spatula. Boleh ditunjukkan ya, spatula di situ kita gunakan untuk menghomogenkan larutan. Kita gunakan untuk mengaduk agar larutan itu tercampur dengan rata. Kemudian nanti kita juga pakai corong. Corong itu nanti kita pakai untuk memasukkan hand sanitizer yang sudah jadi ke dalam botol yang dapat nanti kita pakai. Ya, di situ ada botol spray. Ya, jadi kita pakai botol spray untuk karena nanti bentuknya cair. Sudah jelas untuk fungsi dari bahan-bahan yang kita gunakan. Sudah jelas ya. Oke, langsung saja. Sudah siap ya. Benarkan dari apa yang saya sampaikan tadi, barangkali ada yang salah. Yang lebih mantap kan coba instruksi dari ibunya. Oke, untuk bahan-bahannya benar ya Bu ya? Ya, benar bahan-bahannya. Jadi karena tidak ada tambahan, jadi saya lanjutkan. Jadi yang pertama kita silakan ukur dulu alkohol. Di sini alkohol kita menggunakan bukan sekitar ya. Jadi takaran yang sudah disesuaikan itu adalah 833 ml. Silakan diukur langsung pakai gelas corong. Nah, alkohol di sini sebelumnya yang harus kalian perhatikan. Jadi alkohol itu adalah larutan kimia yang mudah terbakar. Jadi nanti penggunaannya diharapkan hati-hati. Jadi kalian bisa ini kan kalian tahu bahwa alkohol ini adalah larutan yang mudah terbakar. Jadi sebisa mungkin hindari dengan api ataupun dengan kontak langsung dengan api. Contohnya bisa ada yang merokok di sini. Jadi kalau ketika kalian habis menggunakan hand sanitizer kemudian ngirupin korek, nggak menutup kemungkinan juga api itu bisa menyambar. Ya, jadi nggak usah merokok dulu. Ya, itu juga kan bahaya kan, selain itu paru-paru itu juga bahaya. Jadi nanti mohon untuk hati-hati dalam penggunaan hand sanitizer. Kita gunakan 833 ml. 833 ml. Menggunakan gelas ukur. Kemudian nanti untuk penggunaan hand sanitizer
nanti kalau misalnya undang-undang kalian punya hand sanitizer atau kalian sudah beli hand sanitizer, dikit-dikit hand sanitizer sudah tidak memperdulikan sabun lagi, itu salah. Jadi yang paling penting sekali lagi menurut dokter yang tadi sudah disampaikan bahwa sabun itu lebih efektif daripada hand sanitizer. Ini hanya meminimalisir agar kita bisa menjaga kesehatan ketika kita tidak menemukan sabun dan juga air mengalir. Minta tolong dibantu sosialisasi kami. Sudah? Alkoholnya sudah belum? Sudah? 833 mili? Oke. Kemudian bahan kedua kita menggunakan hidrogen peroksida. Di sini 41,7 mili. Ya, 41,7. Jadi dalam pembuatan ini kita memang butuh ketelitian agar nanti hand sanitizer yang kita jadi juga efektif. Kalau misalnya kita tidak teliti, itu nanti bisa jadi kalau larutannya terlalu banyak, itu juga bisa menyebabkan iritasi. Jadi di sini harus benar-benar teliti, kita mengikuti anjuran dari WHO ataupun Badan POM. Sudah ya, itu hidrogen peroksida kita menggunakan 41,7 mili. Jadi kita langsung campurkan saja, tidak apa-apa. Kemudian bahan yang ketiga kita pakai gliserin. Di sini gliserin ini kita menggunakan di sini kita membuat 1 liter ya, tadi sudah saya sampaikan. Dan jadi dalam 1 liter hand sanitizer yang kita buat, kita menggunakan 14,5 mili gliserin atau gliserol. Yang pakai air kecil aja. Baru 10 mili ya, jadi nanti masih kita tambahkan. Karena memang kita tidak punya gelas ukur yang ukurannya 25 mili, jadi kita pakai 10 mili. Makan 4,5. Oke, sudah bahan yang ketiga sudah, jadi kita sudah menggunakan alkohol,
hidrogen peroksida dan juga gliserin. Bahan yang terakhir yang kita gunakan itu adalah Aquades. Ya, jadi Aquades itu sebenarnya bisa langsung ditambahkan sampai dia 1000 ml atau kita ukur dulu boleh. Ya, kurang lebih kita menggunakan 110 ml Aquades. Sebelah ini palingnya pinggir ini. Enggak Pak. Ini sudah bikin. Didampingi oleh Dokter Retno dan juga oleh analis Madora dari Puskesmas PP 4 Pemegang Angka. Insya Allah dari alat bahan dan juga pengawasan ini sudah sesuai dengan kompetensinya masing-masing, dan mudah-mudahan ini bisa efektif untuk kita gunakan dalam rangka pencegahan COVID-19. Mari jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan masyarakat dengan mengikuti anjuran pemerintah. Tapi menggunakan wadah yang belum tentu steril di sini. Meskipun sudah kalian bersihkan, tapi belum tentu itu sudah steril. Jadi untuk membedakan tempat yang kita gunakan, boleh kita konsep-konsep dulu dengan alkohol, karena yang tadi saya sampaikan, alkohol itu ternyata mampu untuk membunuh bakteri-bakteri yang menempel. Setelah kita tuang, ya bagusnya diinkubasi ini tadi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jadi sudah jelas ya bagaimana proses pembuatan hand sanitizer, bahan-bahannya apa, fungsi-fungsinya apa, sudah jelas ya. Mungkin itu saja mau saya sampaikan. Mungkin bisa diinformasikan. Baiklah, ini yang menurut yang saya baca ya Pak ya, dari rekomendasi dokter juga mungkin, tapi bukan dari WHO. Yang untuk dari WHO dan BPOM-nya saya belum baca. Jadi bisa dengan menggunakan klorin, itu kalau misalkan dengan klorin murni itu sebenarnya 1:100, tapi karena yang kita pakai itu adalah baik clean, di mana kandungan klorinnya tidak, istilahnya tuh konsentrasinya 3%. Baik clean berapa itu? Coba deh. Klorinnya berapa persen? Coba tulisan. Klorin. Kalau dengan cairan pemutih pakaian itu kalau yang saya baca bisa dipakai dengan melarutkan perbandingannya 1:9. Jadi kalau misalkan klorinnya 1, baikinnya 1 dengan air bisa 1:9 bisa digunakan. Itu bisa digunakan misalkan disemprotkan ke tempat-tempat yang sering kita sentuh aja biasanya. Di gagang pintu, di saklar, atau pokoknya tempat-tempat yang sering kita pegang. Boleh, kalau misalkan mau digunakan, boleh digunakan untuk istilahnya disinfektan kita untuk di benda-benda tadi kan, untuk penularan dari virus corona kan dia bisa juga nempel di benda. Boleh kita pakaikan di situ. Iya sudah ya. Tutupnya nggak ada. Bu Nisa, Botol. dari anak-anak menyerahkan ke sekolah, nanti Bu Dokter mendampingi kepala sekolah. Sudah guru yang menempel. Demikian mungkin kita cukupkan sampai sini. Kita berikan kepada Bapak Anwar untuk memberikan kesimpulan. 19 yang mungkin kita semua juga baru tahu. Kalau selama ini kita tahu corona saja, habis corona kronis katanya. Dan ternyata COVID-19 itu ada artinya.
Kowe itu ternyata kolera. Betul, ya, diperhatikan. Corona, kemudian P itu sendiri virus, terus naik itu apa? Naik itu adalah 19 ya. Artinya tahun ditemukannya COVID itu, maka dinamakan COVID 2019 ya. Dan ini sudah 2020. Nanti kalau masih bertahan lama mungkin diganti lagi, bukan lagi COVID-19 tapi COVID-20. Jadi sekali lagi anak, kita berikan tepuk tangan Apus yang paling mulia sebagai ucapan terima kasih kita. Terima kasih, semoga ini akan menjadi amal jariah bagi puskesmas, terutama ada dokter dan dari staf medisnya. Baiklah, itulah tadi acara penyuluhan COVID-19 sekaligus pembuatan hand sanitizer dari siswa Semansaraya. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak Puskesmas Pematang Pagong 4 yang telah menyempatkan diri berhadir di Semansaraya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita semua bisa terhindar dari namanya virus corona. Oke, kurang lebihnya dari saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.